Nah, selama ini kita mungkin menampilkan widget itu pakai window atau pakai QWidget ya. Di dalamnya ada push button, ada line edit, ada label dan sebagainya. Sementara sebenarnya itu ada beberapa jenis kelas yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah tampilan form. Ya. Pertama, main window. Main window itu digunakan selain untuk dapat menampilkan widget, itu nanti bisa digunakan untuk menampilkan ini. Toolbar, status bar, central widget, sama docking area. Ya. Kemudian key main window itu digunakan juga untuk menampilkan menu. Ya, kalau kita mau punya banyak form, nanti ada menunya, bisa ditampilkan pakai menu. Nah, itu kita nampilkannya pakai main window. Selanjutnya ada QWidget yang sering Anda pakai ya. Sering Anda pakai. Kemudian ada QDialog. QDialog itu juga window juga akan muncul begitu ya. Cuman dia digunakan untuk dialog, untuk konfirmasi, untuk notifikasi biasanya. Ya. Jadi misalkan notifikasi Anda yakin mau keluar gitu ya, ada konfirmasinya yes atau no misalkan, nah itu kita pakai QDialog. Ya. Nah, ini contoh untuk mendeklarasi main window. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini, yang kelas yang dipakai bukan lagi QWidget ya, tapi QMain window. Ya, QMain window. Kemudian bentar, saya lupa ada diagramnya nggak ya? Saya buka di ini aja. Bentar ya. Diagram. Ya. Gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai QMain window, hilang gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita itu bisa meletakkan beberapa kelas lain modelnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu left dock window, sebelah kanan itu right dock window, yang atas itu top dock window itu untuk menu, yang bawah bottom dock window itu untuk status bar. Nah, widget-widget kita yang lain itu nanti diletakkan di central widget. Ya. Jadi misalkan ada forum, ada label dan sebagainya ya, ada tombol ya. Anda pakai layout juga itu meletakkannya di dalam central widget. Ya, yang kemarin sudah Anda buat. Ya. Untuk gambarnya seperti itu. Jadi dalam contoh ini ya, ini saya punya main window. Saya beri nama objeknya mwin gitu. Kemudian saya buat widget seperti biasa ya, widget seperti biasa, key widget saya kasih nama win. Kemudian di dalam widget ini, di dalam windownya itu saya pakai virtual box layout, gitu ya. Di situ ada tombol button 1, button 2, ya. Kemudian layoutnya saya taruh di windownya. Nah, kemudian untuk supaya window itu menempel ke main window, itu kita pakai metode set central widget. Set central widgetnya saya set win. Ya, winnya sesuai dengan window yang kita buat. Ya, simple ya. Contohnya, oke, main window. Ini saya tutup. Oke, ya sama ya. Jadi ini saya punya main window ya. Ya. Yang lain sama ya. Nah, jadi yang kita tempelkan adalah ini, win-nya ini ke main widget dengan metode set central widget. Ya. Kalau kita jalankan, hasilnya nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya dengan window biasa. Cuman di sini kita parentnya kita pakai main window.
Dimana kalau kita pakai main window, kita bisa pasang menu, kita bisa pasang dock dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. MWin. Nah, di sini ada dock widget, toolbar. Ya, ada juga status bar. Nanti di bawah ada status bar juga. Termasuk menu bar. Ya, bedanya itu. Ya, ada menu widget di sini, menu widget. Ya, menu bar, menu widget, terus kemudian ada status bar. Yang status itu informasi yang di bawah ya. Ya, sebentar. Nah, ini status bar. Ya, contoh seperti ini ada tulisan Python 36664 itu status bar. Ya, itu ya. Jadi kalau ini saya matikan, yang set central widget ini saya matikan, ini ya, ya dia berarti nggak tampil window-nya, ya, karena window-nya belum kita tempelkan gitu ya, belum kita tempelkan. Ya, sorry, ini belum saya hapus. Nah, jadinya kosong. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Sederhana ya. Nah, kalau kita mau pakai dialog window, nah ini sesuai kebutuhan ya. Kalau mau pakai dialog window, kita bisa pakai kelas namanya queue dialog. Ya, dalam contoh ini saya buat window dan ada dialognya. Ya, itu ya. Dimana di sini dialognya akan saya panggil pakai signal ya. Jadi di sini ada di windownya saya buat tombol. Tombolnya kalau diklik dia manggil satu metode yang namanya show dialog. Show dialog saya definisikan di sini. Di dalam show dialog saya mendeklarasikan sebuah objek D yang mengacu dari kelas queue dialog. Kemudian ada push buttonnya begitu ya. Kemudian kalau diklik ya di exec ya, ini D-nya di exec itu dia muncul gitu ya. Di exec dia muncul dialognya. Ya. Contohnya ini saya buat di sini. Ini kalau saya jalankan. Ya, ini ya. Ini sederhana aja, kalau saya klik muncul seperti ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Ya, sederhana. Ya. Lanjut, sekarang menu. Nah, tadi sudah saya tunjukkan ya, metodenya apa? Menu bar tadi ya, sudah kelihatan. Nah, langkahnya adalah pertama kita harus deklarasi dulu ya, deklarasi objeknya, objek menunya. Ya, contoh di sini bar sama dengan mwin titik menu bar. Mwin itu main window, objek main window yang sudah kita deklarasikan di awal ya, dari kelas Q main window. Kemudian setelah itu kita mendeklarasikan isi menunya. Pakai apa? Pakai add menu. Ya. Kemudian untuk nambahin bawah-bawahnya kita pakai add action. Jadi add menu itu buat parentnya. Kemudian di dalam parent itu kita bisa buat menu-menu yang lain pakai add action. Ya, contoh. Ini ada contoh ya. Jadi saya langsung buka aja menu ya. Oke. Nah, di sini saya buat satu kelas, satu objek ya namanya bar ya, mengacu dari mwin titik menu bar. Ya. Kemudian saya buat satu objek file 1. File 1 itu kita nambahkan satu menu ya. Satu menu parent menu ya. Parent menu yang mengacu dari objeknya bar tadi, bar titik add menu. Nama menu yang tertulis itu file. Ya, cuman objek menunya kita berikan nama file 1. Ya, ini bebas ya. Kemudian di bawahnya file 1 saya nambahkan
nambahkan apa? New. Gitu ya. Kemudian di bawahnya itu saya nambahkan lagi nih. Nambahkan lagi. Jadi kalau di sini saya langsung nambahkan ya, nambahkan tulisan gitu aja new. Nah, cara yang lain saya juga bisa menambahkan deklarasi actionnya. Ya, kita pakai ini nama aja ya, nama bebas. Kita pakai yang namanya queue action. Ya, karena di sini sebenarnya inputannya adalah action ya. Saya nambahkan queue action, saya beri nama save, kemudian saya kasih save ini ada shortcutnya. Ya, Ctrl S gitu ya. Terus nanti save ini kalau mau lari kemana, ini ya, sorry. Ini ya, nanti kita pakai signal connected ini. Ya. Contoh berikutnya saya buat lagi hal yang sama, kita pakai tadi sudah new, save, buat ini cara yang sama ya, kita tambahkan open. Oke ya, kemudian lanjut ya, ini yang bawah di ABK dulu. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ya, jadi di situ ada new, save, ada open. Ya, ada new, ada save, ada open. Oke ya. Nah, kalau saya mau nambah lagi menu lagi di bawahnya ya, caranya sama kayak ini ya, tinggal copy aja ya. Misalkan about, misalkan saya beri nama about ya, about, nggak usah pakai shortcut misalkan. Oke ya udah, nggak usah pakai shortcut. Oke, about-nya saya tambahkan ke dalam file 1 ya. File 1 itu tadi apa ya, ini file 1 itu kita nambahkan menu yang mengambil dari menu bar ya, kita nambahkan parent tadi ya. Sorry, ada yang error. Bentar, ada yang salah ya, ntar. Oh ini about ya, aboutnya kurang petik ya. Nah udah ya, kalau saya mau nambah parent yang sebelahnya berarti sama langkahnya, sama kayak yang ini tadi ya. Ya, file 1 ya, saya nambahkan parent baru ya, misalkan transaksi misalkan ya, saya tambahkan di sini parent baru, saya beri nama transaksi gitu ya. Saya nambahnya dari menu, dari bar add menu ya, gitu ya. Ya, tapi ini belum punya anak-anaknya lagi ya. Ya, cara nambah anaknya sama kayak di atasnya tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya, sebentar. Oh, Q push button. Oke, mundur dulu ya sebentar. Ini parameternya, kita kan membuat tombol push button ya. Push button itu apa teksnya, terus ditempelkan di mana. Nah, kita kan nempelkan di parentnya mana? Parentnya di Q dialog. Ya, jadi D itu mengacu ke ini ya, Q dialognya. Ya. Oke. Untuk menu lanjut. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Sudah selesai. Nah,
Kalau di dalam file tadi saya mau nambahin submenu, bagaimana? Nah, begini caranya. Dari file 1 tadi, kita add menu. Ya, sama kayak bar add menu tadi. Ya, kalau tadi bar add menu, kita nambahin parentnya menu, di bawahnya bar. Sementara bar itu kan tadi menu barnya Windows-nya ya, main window-nya. Nah, kalau saya mau nambahin parentnya tapi di bawahnya file, ya sama ya. Kita file 1 add menu. Ya, file 1 add menu. Ya, saya kasih more 1 tadi. Diberi tulisan more. Kemudian di bawahnya more saya nambahin nih menu-menunya, open 1, open 2. Ya, ini contoh ya. Ini saya komen dulu deh. Saya komen dulu, komen. Ini ada actionnya ya. Untuk apa namanya? Triggernya. Untuk triggernya. Tutup. Oke, sudah. Jadi ini kalau saya jalankan, ada more. Ya, parentnya berada di bawah menu file. Di bawah menu transaksi mau nambah parent bisa. Di bawahnya more nambah parent lagi bisa dengan cara yang sama ya. Oke. Sekarang saya mau nambahin menu nih di bawahnya more ya. Di bawahnya more ya, saya nambahin menu ya. Saya deklarasikan menu kan pakai key action kayak gini ya, deklarasi menu ya. Kalau mau nambah shortcut gitu ya. Nah, untuk nambah menu saya nambahin 3 menu. 1, 2, 3. Tapi ini belum saya tempelkan. Ya, belum saya tempelkan ya. Nah, kemudian apa namanya? Sorry, bukan belum ditempelkan ya. Oke. Dia otomatis key action ini ya, seperti contoh yang di sini ya. Ketika kita deklarasikan yang ini ya, file 1 add action ya. Ini otomatis dia kalau yang ini dia akan menempel di file tadi. Ya. Sementara kalau yang ini kita udah deklarasikan save ya, kemudian di dalam file 1 kita nambahin save ya. Caranya begini. Gitu ya. Nah, dengan cara yang lain kita deklarasikan aja seperti ini. Ya, jret ya. Tadi kita menu kita apa tadi? More 1 ya. Ya. Untuk memasukkan more 1 more 1A ke dalam more 1 dengan cara yang sama kita nambahin seperti ini. Set. Nah, berarti more 1A isinya open 1 saya tambahkan ke more 1. More 1 itu tadi apa? More 1 tadi itu parent yang ada di dalam file. Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, masuk open 1. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Ya. Jelas ya. Saya lanjutkan, saya nambahin lagi nih di more 1 saya tambahin lagi more 1B. Di more 1 juga saya tambahin lagi more 1C. Nah, more 1B apa? Ini more 1B. More 1C apa? Ini more 1C. Nah, saya simpan, saya jalankan. Ya. Sudah ya? Yes ya, selesai. Gampang buat menu. Ya. Ada beberapa metode lain yang mungkin nanti bisa Anda ini ya. Anda eksplorasi sendiri ya. More 1A tadi apa tadi? Set font, icon ya. Kemudian tadi kan shortcut ya. Shortcut silakan dieksplorasi sendiri ya. Icon berarti kita bisa nambahin icon. Ya. Font bisa diubah dan sebagainya. Oke. Lanjut. Sekarang kita mau nambahin trigger nih. Menunya ini kalau diklik trigger dia mau menjalankan apa? Kita nambahinnya pakai trigger. Ya. Lihat. Ya. More 1 tadi kan menu yang open ini ya. Jadi dia kita ketik aja trigger gitu ya. Jadi ini kalau saya ketik ulang more 1A titik sudah ada trigger ya. Trigger gini.
kemudian connect, kemudian connect, gitu aja. Connect kemana? Ke metode yang sudah kita siapkan. Ya, di sini saya apa ini? Saya buat more action 1, more action 2, more action 3. Ya, saya jelaskan satu-satu ya, contoh ya. Yang more 1 action ini lari ke sini ya. Apa yang saya lakukan? Saya buat window 1, set window, set ini, terus show. Ya, menampilkan window. Windows 1 saya deklarasikan di atas. Apa Windows 1? Oke, widget Windows seperti biasa ya. Oke, dicoba. Oh ya, ini. Ya. Yang kedua, saya punya more metode yang kedua, more 1B action. Apa yang saya lakukan? Oh, di sini ya. Saya manggil file Python terus kelas file Pythonnya terus metode window app. Harusnya nggak pakai ini, nggak apa-apa. Nanti kita lihat apa sih hello 09 signal B. Ini kemarin saya nyoba-nyoba di sini. Hello 09 signal B. Oke, ini. Oh, programnya ini. Itu ya. Nah, kalau kita ingin memanggil file ini dari program Python kita, otomatis kita harus melakukan import. Ya, harus kita import dulu ya. Jadi di sini saya tulis import. Ya, saya import dua file. Hello 09 signal B sama hello 09 signal 2B. Oke? Nah, di sini saya panggillah metodenya dia apa? Metodenya dia untuk menampilkan window-nya apa? Oh, nama metodenya window. Kan kemarin sudah dibuat ini ya, window-nya. Dengan parameter app. Ya, karena di sini ada app. Oke, ya sudah. Saya tulislah window.app. Sementara kalau yang ini tanpa parameter ya. Kita lihat signal 2B. Untuk menampilkan window dia juga pakai window tapi tanpa parameter. Ya, window-nya ini yang dipanggil ya. Nah, jadi kalau contohnya kalau dijalankan, jadi yang ini tadi membuat window baru, yang ini untuk memanggil file yang sudah pernah kita buat gitu ya. Itu terus yang ini juga memanggil file yang sudah pernah kita buat. Ya, ini yang pangkat kemarin ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, halo? Ya. Kira-kira ada kesulitan nggak ya? Simple ya. Cuman perlu nyoba aja. Ya. Jadi ini menu ini digunakan untuk merangkai ya, merangkai dari beberapa forum atau beberapa window yang sudah Anda buat. Ya. Kalau Anda lihat aplikasi-aplikasi yang sudah kompleks itu kan dia terdiri dari banyak halaman. Ya. Nggak mungkin semua fiturnya menempel dalam satu window gitu ya. Jadi dia ada di window yang berbeda. Nah, untuk mengintegrasikannya ini kita menggunakan menu. Ya. Oke. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan trigger. Oke. Nah, ini ada tutorialnya juga, nanti bisa Anda cek ya. Nah, tugas ya, nanti saya taruh di Google Classroom. Anda buat menu, menunya itu sama kayak yang tadi saya buat, untuk menampilkan dua window, dua aplikasi, dua forum ya, dua forum baru. Nanti forumnya itu digunakan untuk menghitung dua rumus dasar matematika atau fisika. Bebas ya. Jadi mungkin ada window pertama, jebret muncul. Ini untuk menghitung formula ini nih, untuk pembelajaran. Nanti window yang kedua, menu yang berikutnya, diklik dia muncul lagi aplikasi yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, gimana? Sorry Mas. Sudah cukup paham. Oh, cukup paham ya. Menunya gampang kok, tinggal Anda mencoba. Oke, ini sudah 8:30. Habis ini akan ada tugas. Tugasnya tadi sudah jelas ya. Saya buatkan slotnya di Google
Classroom, nanti Anda kerjakan. Anda bisa memodifikasi tugas-tugas kemarin yang sudah Anda kerjakan gitu ya, membuat apa, kemudian nanti Anda gabungkan pakai menu tadi, itu ya. Kemudian Anda sambil belajar bagaimana membuat menu, silahkan dipercantik kalau mau ditambah icon dan sebagainya. Kemudian nanti sambil dicoba, pastikan kalau diklik jalan gitu ya, muncul formnya. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Disiapkan untuk UTS ya, minggu depan jam 7. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Silakan. Oh iya, nanti saya sertakan file menu ini ya, file menu, dan ini ada contoh 2 file yang saya import ya. Nanti juga saya sertakan ya. Jadi jangan lupa kalau mau memanggil aplikasi Anda diimport ya. Kalau sudah diimport ya, otomatis semua metodenya akan muncul. Contoh ini ya. Kan nanti tadi namanya agak panjang nih soalnya ya. Nah, kalau kita titik, dia akan muncul metode yang sudah kita siapkan. Di situ ada metode hitung. Nah, ada metode hitung juga muncul juga di situ ya. Tuh. Ya, otomatis dia akan membaca file yang sudah kita import ke dalam aplikasi kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik kalau untuk pertemuan hari ini tidak absen. oh enggak ada. Absen enggak ada. Sebentar, signal window yang mana ya? Ya, jadi gini, saya ulangi lagi ya. Maksudnya yang mana pertanyaannya ya? Jadi kan kita membuat menu nih. Ya. Yang atas-atas ini ya. Ini kan baru mendeklarasikan supaya menu itu tampil. Oh, kamu mungkin tanya yang ini ya? Window ini ya? Yang ini mungkin? Atau apa ini yang tanya ini? Yang mana nih? Yang manggil file itu Pak, yang Oh, ya. file lain. Oke, sudah ya. Ini diabaikan dulu yang bawah ya. Ya. Yang bawah diabaikan dulu. Ini diabaikan dulu 40 ke bawah. Jadi yang atas-atas ini itu kita gunakan untuk mendeklarasikan menunya supaya menunya tampil. Itu ya. Nah, setelah menunya tampil kayak button kemarin. Setelah buttonnya tampil, supaya kalau diklik dia melakukan sesuatu, kita kan harus nambahin connect-nya gitu ya. Nama buttonnya titik trigger connect kan gitu ya. Connect dia memanggil apa? Kan begitu ya. Contoh kayak kemarin. Nah, ini kan ya. Triggernya, kemudian connect dia memanggil apa? Buttonnya begitu diklik, connect dia memanggil apa? Nah, untuk menu sama. Nah, menu ini terus ngapain? Nah, ini triggernya. Namanya trigger dia. Menu ini more 1A itu yang open 1, more 1B itu yang open window 1, more 1C itu menu yang open window 2. Menu ini kalau diklik apa yang dilakukan? Oh, memanggil metode ini. Ya. Kalau yang menu ini memanggil metode ini. Kalau menu ini memanggil metode ini 1C ya, 1B, 1C. Nah, dalam contoh yang saya berikan, ketika memanggil yang more 1A, yang more 1 action, yang ini ya, dia membuat window. Ini kan perintah untuk membuat window ini ya. Set title, ini ukuran ya, ukuran lokasi, terus ditampilkan. Contoh 1. Yang kedua, kalau ini saya contohkan bagaimana cara saya menampilkan aplikasi lain. Ya, contoh ini saya buka, signal 1B. Nah, signal 1B saya ini supaya tampil itu kan saya harus manggil window kan ya. Nah, ini saya taruh di main-nya ini. Kalau ini enggak saya panggil windownya, saya komen ya, pas, tidak melakukan apa-apa, tampil enggak windownya? Enggak mau tampil ini. Iya, ini kalau saya jalankan
ya sudah diem dia, nggak ada perintah kok gitu ya. Tapi kalau ini saya jalankan window-nya, ya, karena saya definisikan di metode yang namanya window, ya. Sorry, app-nya, oh ini sebentar, app-nya mana nih? Sebentar, ada yang, oh ini app-nya saya komen, harusnya nggak gitu. Ya, ada yang salah. Nah, ini tampil ya. Kenapa? Karena di program saya, supaya videonya tampil itu saya definisikan di sebuah metode yang namanya window. Nah, makanya ketika di sini saya juga, ini aplikasinya, saya manggil metode window. Ya, ini saya memberi contoh aja di sini ada yang menggunakan parameter app. Apa kok pakai app? Nah, kembali lagi ke sini ya. App itu kan kemarin parent-nya aplikasi ya. Parent-nya aplikasi. Ya, parent-nya aplikasi itu kan harus kita definisikan, baru kita buat window-nya. Ya. Nah, di sini juga sama, juga ada parent-nya aplikasi, ini sama, key application. Baru kita bisa buat main window-nya. Ya. Nah, kalau ya gimana, Mas? Ya, sorry ya, ini mungkin sinyal saya atau nggak tahu, saya putus-putus dengar suaranya. Ya, jadi begitu ya. Nah, kalau kita main window-nya di sini, app-nya itu ikut main window, ya. Atau itu tadi parameternya ini ya. Atau apa? Tadi salah satu contohnya, jadi parent window-nya yang punyanya aplikasi awalnya ini saya disable. Karena parent window-nya sudah ikut parent window-nya menu. Ya. Kalau aplikasinya kita deklarasikan dua parent window, dua app, dia nggak mau. Ini ikut aplikasi yang mana ini gitu ya. Bingung dia, nggak mau. Makanya ini tadi saya komen. Ya. Ya, sorry, yang mana tadi? Oh, sorry, yang ini. Nah, ini ya. Ini saya komen, app exec-nya saya komen. Ya, yang ini juga ini saya komen. Ya. Karena app exec-nya itu sudah ngikut app exec-nya punyanya ini. App exec-nya punyanya menu. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke ya. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya lewat Google Classroom. Oke, saya akhiri ya untuk kuliah hari ini. Silakan dipantau di Google Classroom untuk tugas. Tadi tugasnya sudah saya tampilkan sekilas, nanti saya tulis ulang. Jadi intinya Anda buat menu deh, gitu ya. Menu, nanti ada dua menu, begitu diklik dia memanggil aplikasi satu, menu yang kedua diklik dia memanggil aplikasi yang kedua. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.